Welcome to Integral Life and enjoy. Tablet menjadi gadget multifungsi favorit untuk berbagai kebutuhan di era serba digital saat ini. Memiliki bentuk lebih kompak dari laptop dan ukuran yang lebih besar dari smartphone, tablet Android hadir dengan spesifikasi mumpuni seperti chipset terbaru untuk multitasking RAM dan storage besar hingga baterai yang awet untuk designing, editing, entertainment maupun gaming. Nah, jika kamu sedang mencari tablet Android, berikut ini Inteknolive kasih beberapa rekomendasi tablet murah terbaik tahun ini. Apa saja kira-kira dan berapa sih harganya? Tonton video ini sampai selesai dan sebelum ke videonya, seperti biasa jangan lupa dukung channel ini dengan cara tekan tombol subscribe dan juga aktifkan loncengnya agar kamu tidak ketinggalan video terbaru dari Inteknolive. Dan ini dia videonya. Like, comment, and subscribe. Rekomendasi pertama adalah Huawei MatePad 11. Rekomendasi pertama ini wajib masuk di jajaran rekomendasi tablet terbaik 2024 karena Huawei MatePad 11 ini bisa menjadi pilihan yang tepat untuk segala aktivitas kerjamu. Tablet terbaik ini bisa dibilang kecil-kecil cabai rawit karena sudah dilengkapi teknologi IPS LCD, color game mode dan juga beresolusi 2560 x 1600 pixel. Dan dengan spesifikasi layar seperti itu, sudah dipastikan tablet ini untuk layarnya tajam, jernih, dan enak untuk dilihat dalam waktu yang lama. Nah, jika kamu cari tablet untuk mengedit video, menggambar, dan main games, tenang saja karena produk tablet Huawei ini sudah menggunakan refresh rate 120Hz yang pasti membuat kegiatan apapun yang kamu lakukan dengan tablet ini akan nyaman dan semuanya berjalan dengan mulus. Selain layarnya yang sudah 120Hz, layarnya ini juga sudah menggunakan teknologi keamanan mata yakni flicker free dan low blue light dari TUV Rainland. Performanya pun tidak perlu diragukan karena sudah menggunakan chipset Qualcomm Snapdragon 865, octa-core 3,2 GHz serta dilengkapi RAM 8GB dan penyimpanan 128GB. Dan untuk kamu yang anak kuliahan atau kantoran, tablet ini juga memiliki aplikasi bawaan WPS Office mode PC. Tinggal pakai tanpa bayar, jadi tentunya tablet ini akan mudah sekali untuk melakukan pekerjaan dan presentasi. Tidak hanya itu saja yang menarik dari tablet yang satu ini, karena di paket pembeliannya, kamu juga akan mendapatkan keyboard dan stylus di paket penjualan Huawei MatePad 11. Jadi super lengkap ya guys, gak perlu repot beli-beli lagi. Menarik bukan? Dan untuk harganya sendiri, tablet yang satu ini sekarang dijual di angka Rp5.999.000. Dan kalau kamu tertarik dengan Mate 11 ini, untuk link toko resmi Huawei sudah kami taruh di deskripsi video ini. Siapa tahu kamu mau cek update harga terbaru atau mungkin ngecek promo yang sedang berlangsung. Dan yang pasti kamu akan mendapatkan gratis ongkir juga. Silahkan langsung klik yang ada di deskripsi video ini. Rekomendasi kedua ada Samsung Galaxy Tab S9 Ultra 5G. Tablet yang satu ini mahal, tapi kalau kita ngomongin tablet terbaik 2024, Samsung Tab S9 Ultra 5G pasti masuk daftar. Tablet Samsung yang baru rilis Juli 2023 ini diklaim sampai sekarang punya layar yang terlebar dan tertipis di dunia. Samsung Galaxy Tab S9 Ultra 5G ini memiliki layar 14,6 inci dan menggunakan panel Dynamic AMOLED yang membuat tablet yang satu ini bisa menjadi substitusi laptop.
Selain layar, desainnya pun minimalis dan tipis, yakni hanya setebal 5,5 mm saja. Jadi cocok sekali untuk dibawa kemana saja untukmu yang selalu mobile. Layarnya pun bisa memunculkan 16 juta warna bersertifikasi HDR10 Plus dan Widefine L1. Refresh rate-nya juga tinggi, yakni 120 Hz dengan resolusi 1848 x 2960 pixel. Keunggulan ini juga didukung performa Snapdragon 8 generasi 2 dengan kapasitas memori RAM 12GB dan memori internal 512 GB. Selain spesifikasi yang mantap, Galaxy Tab S9 series juga sangat tangguh karena desain logamnya yang keren ini hadir dengan bingkai armor aluminium 9 yang kuat. Selain itu, rating IP68 juga menjadikan tablet ini Galaxy Tab S series pertama yang tahan air dan debu. Berpindah ke bagian kamera, tablet yang satu ini dilengkapi kamera utama beresolusi 13 MP plus 8 MP. Dan untuk kamera depannya sendiri beresolusi 12 MP plus 12 MP. Sedangkan untuk daya tahan baterainya sendiri, tablet ini memiliki kapasitas baterai 11.200 mAh dan bisa tahan hingga 10 jam pemakaian. Gimana? Tertarik? Untuk harganya sendiri, di toko resmi Samsung sekarang dibanderol di angka Rp21.999.000 untuk kapasitas RAM 12GB dan internal 512GB. Sedangkan untuk kapasitas 12GB RAM dan internal 256GB ada di angka Rp17.105.000. Rekomendasi ketiga ada Xiaomi Pad 6. Bagian layar 11 inci Xiaomi Pad 6 menjadi salah satu keunggulan tablet terbaik ini. Tablet ini beresolusi 2880 x 1800 pixel dengan refresh rate 144 Hz dan masih ditambah reading mode, Dolby Vision support serta Corning Gorilla Glass 3. Tablet ini juga sudah memiliki kamera belakang 13 MP dan kamera depan 8 MP yang bisa untuk mengabadikan momen ataupun untuk meeting online. Gambar yang dihasilkan kamera ini juga bagus baik saat siang hari ataupun saat low light. Untuk kualitas video perekaman kamera belakang tablet ini mampu merekam di resolusi 4K. Untuk prosesornya sendiri, Xiaomi Pad 6 menggunakan prosesor Snapdragon 870 dengan RAM 8GB dan storage internal 256GB. Jadi, untuk kebutuhan gaming dan entertain ataupun kerja, tablet ini benar-benar bisa diandalkan. Nah, untuk daya baterainya sendiri, tablet ini punya baterai dengan kapasitas 8.840 mAh dan pengisian daya cepat 33 Watt. Tidak lupa juga, tablet dari Xiaomi ini sudah menggunakan sistem operasi Android 13. Untuk harganya sendiri, sekarang Xiaomi Pad 6 ini dijual di angka Rp4.999.000, belum termasuk dengan aksesoris seperti keyboard dan stylus pen. Kamu harus beli sendiri secara terpisah. Untuk spesifikasi lebih detail, serta kalau penasaran ulasan dari yang sudah membeli, kamu bisa klik aja link toko resmi Xiaomi yang sudah kami sediakan di deskripsi video ini agar mempermudah kamu dan juga untuk mendapatkan gratis ongkir. Rekomendasi keempat ada Oppo Pad Air. Tidak cuma ponsel, Oppo juga menjual produk tablet yang tidak kalah menarik dan harganya cukup terjangkau, yaitu adalah Oppo Pad Air. Dan for your information, bahwa ini merupakan tablet pertama brand tersebut di Indonesia. Nah, kamu tahu kalau layar dari Oppo Pad Air ini menggunakan layar 10,36 inci berteknologi IPS LCD serta resolusinya 2K. Untuk prosesor, produk Oppo ini menggunakan Qualcomm Snapdragon 680 octa-core dengan RAM 4GB
Dan ini sudah cukup layak menurut kami untuk pemakaian sehari-hari mengingat harganya juga terjangkau. Untuk kapasitas baterainya sendiri, tablet ini memiliki baterai 7100 mAh dan diklaim bisa digunakan hingga 15 jam untuk panggilan video. Sedangkan untuk memutar video, tablet ini bisa bertahan hingga 12 jam pemakaian. Asiknya lagi, Oppo Pad Air punya fitur 18 watt fast charging dan juga 4 speaker yang didukung Dolby Atmos sehingga suasananya enak banget buat nonton film, YouTube, dan sebagainya. Dan untuk harganya sendiri, sekarang Oppo Pad Air 4GB RAM dan internal 128GB dijual di angka Rp3.699.000. Sedangkan RAM 4GB dan internal 64GB di angka Rp3.099.000. Rekomendasi kelima ada Xiaomi Redmi Pad. Balik lagi ke brand Xiaomi. Kalau Xiaomi Pad 6 tadi kemahalan, mungkin kamu bisa melirik jajaran tablet dari Xiaomi yang satu ini. Redmi Pad adalah solusi yang cocok untuk kamu yang mencari tablet dengan harga terjangkau. Xiaomi Red Pad bisa menjadi salah satu pilihannya. FYI, ini juga merupakan produk tablet pertama dari Redmi di tanah air. Tablet ini menggunakan prosesor MediaTek Helio G99 octa-core dengan RAM 6GB serta storage 128GB. Pastinya, spesifikasi ini bisa memperlancar performa ketika berpindah-pindah aplikasi dan bermain game. Dan tablet ini juga bisa dipakai hingga 26 jam, karena baterai dari Redmi Pad ini berkapasitas 8000 mAh. Tidak ketinggalan, Xiaomi juga menyematkan fitur 18 watt fast charging untuk mempercepat pengisian daya. Untuk layarnya sendiri, Xiaomi Redmi Pad berukuran 10,61 inci dan layarnya beresolusi 2K, IPS LCD dengan refresh rate 90Hz. Tidak lupa, sudah ada sertifikasi TUV Rainland untuk keamanan mata kamu. Untuk harganya sendiri, sekarang Redmi Pad ini dibanderol di angka Rp3.499.000. Rekomendasi tab terakhir dari Intechnolife ada Xiaomi Redmi Pad SE 11 inch. Sekilas, mungkin Redmi Pad SE ini mirip dengan Redmi Pad. Tapi kalau kamu lihat dengan teliti, ada perbedaan di modul kamera belakang. Ya, memang tidak mencolok sih perbedaannya, tapi percaya deh, Redmi Pad sama Redmi Pad SE itu beda. Nah, perbedaannya Redmi Pad punya bobot 465 gram, sementara itu Redmi Pad SE punya bobot 478 gram. Nah, di bagian layar, baik Redmi Pad dan Redmi Pad SE menggunakan layar IPS LCD dengan refresh rate-nya sama-sama 90Hz dan punya tingkat kecerahan khas di angka serupa yakni 400 nit. Namun, Redmi Pad SE mengalami peningkatan diagonal layar dibandingkan pendahulunya yaitu Redmi Pad. Kini, layar Redmi Pad SE sudah bulat di angka 11 inci, bukan lagi 10,61 inci seperti Redmi Pad. Dan tentunya perbedaan ukuran ini berimbas pada resolusi dan rasio layar. Redmi Pad SE mengusung resolusi Full HD Plus dengan rasio 16:10. Sedangkan Redmi Pad memakai resolusi 2K dengan rasio 5:3. Tentunya dengan rasio 16:10, layar Redmi Pad SE punya bentuk yang lebih memanjang ketimbang layar Redmi Pad. Redmi Pad SE memakai SoC Snapdragon 680 bikinan Qualcomm dan menurut kami SoC ini pada dasarnya merupakan Snapdragon 662 yang kemudian ditingkatkan clock speed-nya dan dibuat dengan fabrikasi 6 nanometer. Jadi kemampuannya tidak akan jauh beda, yang berbeda hanya soal efisiensi dayanya. Nah, untuk bagian kamera depan, Redmi Pad SE ini memiliki kamera 5 megapiksel dan kamera belakang 8 megapiksel. Sedangkan baterainya ada di kapasitas 8000 mAh.
Nah, untuk perbedaan spesifikasi lebih detail antara Redmi Pad dan Redmi Pad SE, kamu bisa klik link aja link toko resmi di deskripsi video ini. Dan harga dari Redmi Pad SE sekarang dibanderol di angka Rp2.224.000. Nah, itu dia beberapa rekomendasi tablet terbaik 2024 yang bisa kamu jadikan pilihan. Mohon maaf kalau mungkin ada yang komen kenapa iPad gak masuk rekomendasi. Karena di video kali ini khusus yang Android aja. Sedangkan untuk iPad mungkin akan kami bahas di video selanjutnya. Nah, buat kamu yang berminat dengan tablet Android yang kami rekomendasikan, silakan cek spesifikasi lebih detail dan juga melihat ulasan dari yang sudah membeli. Link toko resmi sudah kami taruh di deskripsi video ini. Dan kalau kamu ada pertanyaan atau kamu kebingungan, silakan komen di video ini dan seperti biasa, kita akan cari jawabannya bareng-bareng. Jadi, see you on the next video. Have a nice day dan jangan lupa untuk subscribe.